Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luka Akbar dengan NPM 191506156. Saya sedang mengerjakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan yang berisikan tentang pengujian pengetahuan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui media sebuah video. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan melalui video yang juga akan disertai dengan penampilan PowerPoint, dan PowerPoint ini akan berisi materi-materi yang akan saya jelaskan pada video ini. Untuk itu, mari disimak dan bersama-sama kita belajar. Ya, baik. Ini adalah PPT yang akan saya gunakan untuk menampilkan, dan judulnya adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh saya sendiri, Luki Akbar, dengan NPM 191506156. Nah, kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kalau kita mau belajar sesuatu kan kita pasti harus mengetahui apa yang akan kita pelajari dan apa tujuannya. Nah, jadi saya mengambil pernyataan dari John McCarthy pada tahun 50-an. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan itu adalah cabang dari ilmu komputer yang memiliki hubungan dengan pemahaman atas kemampuan alami manusia dengan tujuan mensimulasikan kemampuan ini dengan komputer. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya kecerdasan buatan itu adalah upaya manusia menanamkan kecerdasan manusia atau kemampuan yang bisa dilakukan oleh manusia ke sebuah komputer. Nah, caranya beragam, dan karena kecerdasan atau skill yang dimiliki manusia juga beragam, jadi cara pengimplementasiannya juga beragam. Dan itu semua bergantung dari apa yang kita butuhkan, apa yang kita miliki, dan apa tujuannya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi sebenarnya komputer itu bukan cerdas dalam arti seperti manusia, tapi dia hanya meniru kecerdasan yang dimiliki manusia. Lanjut. Nah, jadi setelah beberapa tahun dari McCarthy memberikan pernyataan itu, ada sebuah ilmuwan yang bernama Alan Turing. Alan Turing ini mendemokan sebuah percakapan yang dilakukan oleh komputer dan manusia, yang tujuannya itu sebenarnya mengetes apakah manusia bisa mendeteksi mana yang manusia dan mana yang bukan. Nah, jadi Alan Turing itu memprakarsai sebuah dialog di mana seseorang berusaha menebak dari dua percakapan. Nah, percakapan mana yang dilakukan oleh komputer dan mana yang manusia. Normalnya sih kita bisa tahu kan kalau mana orang yang bicara dengan mana komputer, tapi itu dengan visual. Tapi beda kalau Alan Turing, dia hanya mendengar suaranya. Nah, jadi tes Turing ini menjadi standar aplikasi untuk menilai kemampuan dari berbagai aplikasi intelijensi buatan. Jadi semacam kayak tes dasar gitu. Apakah dia layak disebut intelijensi buatan atau dia sudah standar gitu kemampuannya. Nah, jadi ini diagramnya. Diagram percobaan Turing ya. Jadi di sini nih, ini adalah posisi manusia. Jadi manusia yang dites. Kan tadi ada manusia yang dites mau ngenalin apakah dia manusia atau komputer. Nah, jadi dia itu tidak melihat siapa yang bicara. Kalau melihat kan bisa tahu nih mana komputer mana bukan dengan visualisasi. Tapi di sini ada barrier semacam tembok. Jadi dia nggak bisa ngelihat. Dia cuma bisa mendengar suaranya dan pola percakapan. Kalau manusia kan pasti ngomongnya lancar gitu karena memang pemilik bahasanya. Tapi kalau komputer harusnya kan tidak bisa bicara karena tidak punya otak seperti manusia. Nah, di sini ada eksperimen controller, dan di sini ada human source di sini, dan komputer. Jadi kita diacak apakah dia komputer atau bukan, itu ngacak. Jadi apakah manusia itu tujuan sebenarnya itu mengetes apakah kecerdasan yang dimiliki komputer itu udah bisa menyamai manusia, dan parameternya itu manusia itu juga apakah dia bisa mengenalinya atau bukan. Kalau manusia masih bisa mengenali bahwa itu komputer, maka
Bisa dikatakan bahwa kecerdasan buatan itu masih kurang kurang sempurna. Lanjut. Nah, cabang ilmu kecerdasan buatan sangat luas. Kenapa sih luas? Kalau saya ambil ibaratnya, itu seperti ilmu sains. Kenapa? Ilmu sains tuh ada banyak, kimia, fisika, biologi, matematika. Itu cabang yang sangat yang besarnya. Dan dari ilmu itu, matematika atau fisik kimia contohnya, bisa bercabang lagi jadi kimia fisika, kimia unsur, atau kimia radioaktif, dan beragam cabangnya. Dan begitu juga dengan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu luas sekali, dan bukan hanya seperti kayak Google Text to Speech. Itu hanya bagian kecil dari kecerdasan buatan. Nah, yang kedua itu, cabang ilmu ini memiliki cabang lain seperti saya jelaskan tadi kan, seperti ilmu sains. Yang ketiga itu terjadinya pengaplikasian yang mencampurkan ilmu lebih dari satu cabang. Jadi contohnya kayak seperti contohnya jadi kimia kan, kita mengambil dari kimia. Nah, kimia itu bisa menggunakan kimia fisika atau kimia yang dicampur dengan ilmu fisika. Jadi seperti juga kecerdasan buatan berlaku. Dan yang keempat adalah semakin modern perkembangannya, maka batas ilmunya semakin pudar. Ya, sama seperti ilmu zaman sekarang. Kimia, fisika, biologi, matematika sudah bergabung jadi satu. Contohnya bahkan bisa jadi satu mata kuliah. Dan bisa juga bahkan menjadi satu sub mata kuliah yang berisi beragam cabang ilmu. Nah, begitu juga kecerdasan buatan. Kita lanjut. Nah, ini saya menganalogikan apa sih AI itu dan apa cabang-cabangnya, bagian-bagiannya maksudnya. Nah, di sini kita lihat AI atau Artificial Intelligence itu terletak sangat luar dan dia mencakup semuanya. Jadi ya sesuai dengan definisinya bahwa kecerdasan buatan itu sangat luas dan isinya banyak. Dia hanya sebagai semacam pembungkusnya gitu. Nah, di sini ada example logistic regression, ada machine learning di dalamnya, dan di paling dalam sekali di sini ada deep learning. Nah, kenapa deep learning itu paling dalam? Karena dia merupakan suatu fokus dari yang merupakan bagian dari seluruh kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan kan cerdas tuh dengan cara belajar. Nah, tetapi deep learning ini belajar suatu hal yang sangat spesifik hingga bisa dikategorikan sebagai deep learning yang merupakan bagian terdalam dari ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini juga ada diagram Venn yang berisi ini adalah struktur fondasi dari artificial intelligence. Jadi AI itu kalau kita lihat di belakang di sini, dia terlihat berdiri sendiri, tapi sebenarnya AI itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena manusia dan komputer itu beda. Walaupun manusia punya otak dan komputer juga punya otak seperti prosesor, tapi beda jauh. Cara kerjanya tidak seperti otak manusia, walaupun mungkin didasarkan dari sistem kerja otak manusia. Jadi, nah di sini AI itu bekerja dengan banyak sekali ilmu lainnya, ilmu pendukung. Nih, kasih contoh ilmu pendukung yang paling dekat adalah pattern recognition. Apa itu? Pattern recognition adalah pengenalan pola. Nah, semua kehidupan kita sebenarnya berpola dari kecil, bayi, kecil, remaja, dewasa, dan tua. Itu semua berpola, semua orang berpola. Penghitungan juga berpola, dan hampir semuanya adalah pola. Nah, jadi manusia juga sebenarnya mengenali pola secara tidak langsung. Tapi karena otak kita sangat cerdas, sebagai contoh kita mengenali wajah. Sebenarnya wajah itu bisa kita ketahui kalau ada mata, hidung, dan mulut. Itu dasar banget. Mata dan mulut saja mungkin sudah dasar. Nah, itu adalah pattern tuh pola. Jadi kalau ada benda yang ada matanya dan seenggaknya ada mulutnya, itu bisa dikategorikan sebagai wajah. Kita nggak tahu sebenarnya wajah itu apa sesuai definisi. Ya, definisinya karena dia punya hidung, punya mata, punya mulut. Nah, itu sebenarnya manusia juga mengikuti pattern recognition ini. Dan yang selanjutnya adalah statistik. Statistik itu digunakan AI yang sifatnya matematis, seperti memprediksi nilai saham dan lain-lain. Jadi kalau kita belajar statistik juga kan sebagai contoh ada kurva X kuadrat. Kurva X kuadrat kan ya bisa diprediksi gitu kan. Kalau dia sudah naik ke atas maka akan selalu ke atas.
dan jika dia x kuadrat plus 1 maka dia bergeser 1 ke kanan. Dia itu sebenarnya statistika, dan ilmu ini dipakai juga di AI yang sifatnya matematis. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah database. Kenapa database? Ya, simpelnya manusia dan komputer belajar hal yang berbeda. Walaupun mereka belajar hal yang sama, akan berbeda. Sebagai contoh, manusia kalau kita kasih contoh satu saja, bola kaki, kita kasih contoh dia bola kaki, atau kita kasih contoh dia sebuah kotak kardus gitu, dia langsung mengenali bahwa itu adalah kotak kardus. Dia tidak butuh 1000 contoh kotak kardus untuk mengetahui bahwa itu kardus. Nah, jadi begitu juga dengan bola tadi. Kita kasih tahu satu dia bola, manusia itu langsung bisa menyadari bahwa itu adalah bentuknya bulat, bisa ditendang, bisa dipegang, bisa menggelinding, bisa memantul, itu adalah bola. Nah, itu manusia belajarnya hanya perlu satu saja contoh, dan dia bisa menganalisis semua karakteristiknya. Beda kalau dengan komputer tidak bisa. Kalaupun dia diberitahu adalah itu bola, dia butuh mungkin jutaan atau miliaran bola, atau bahkan semua contoh bola yang ada di dunia ini agar dia tahu bahwa itu bola. Oh, itu bola. Dan saat itu bukan bola, maka dia tahu, oh ini bukan bola. Dengan syarat database-nya harus sangat besar supaya dia bisa mengetahui yang dilihat itu apa. Dan semakin bagus lagi kalau semua sudah ada di database-nya, sehingga objek-objek yang akan dia temui itu sudah pernah dia temui. Seperti itu. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmu AI. Nah, ini sepertinya sudah terlihat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, AI itu di sini kotak ini dia tidak berdiri sendiri, melainkan ada ilmu pendukungnya. Filosofi, cognitive science, matematika, psikologi, dan computer science. Itu semua digabung. Terkadang bahkan semua ilmu-ilmu itu bergabung jadi satu dan diwujudkan menjadi satu cabang AI. Dan paling sering lagi lebih dari satu ilmu digabung jadi satu dan menjadi sebuah artificial intelligence. Reasoning, learning, planning, dan lain-lain itu adalah semacam kemampuan dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu dibuat untuk mengerjakan tugas yang biasa dilakukan manusia. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ada sistem pakar, computer vision, NLP, robotika, dan lain-lain. Nah, kita akan menjelaskan beberapa di antaranya. Ilmu AI yang paling sering kita temukan. Yang pertama adalah NLP. Nah, NLP ini paling dekat dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Siapa sih yang nggak tahu Google Assistant, Siri? Kita bisa menekan tombol tertentu di HP, kemudian bicara, dan kemudian HP kita bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah NLP. NLP itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa alami atau bahasa manusia diolah sedemikian rupa hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Simpelnya ini adalah komputer yang bisa berbicara. Nah, kalau kita mau seperti tadi kita kan sudah menjelaskan pattern recognition. Nah, pembicaraan kita lakukan ini sebenarnya berpola. Contoh kalau Anda membuka statistik data kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, itu adalah yang paling pertama the, a atau n, dan itu semua berpola. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ini sebenarnya tidak terbatas jumlahnya. Kita mau mengkombinasikan alfabet itu sampai berapapun itu tidak terbatas, tapi yang digunakan adalah hanya sebagian kecilnya saja. Nah, itu dan bagian kecil itu juga berpola. Nah, maka dari itu komputer punya kesempatan untuk mengerti apa bahasa manusia yang dibicarakan melalui metode itu. Nah, jadi dan hal ini membutuhkan database yang sangat besar. Tidak bisa kita misalnya membuat program seperti ini. Sebuah komputer akan mendeteksi, mendengar misalnya suara saya butuh makan, dan kita membuat programnya dengan if statement. Misalnya if saya, maka then kita lakukan misalnya mendeteksi kata selanjutnya saya butuh, terus butuh itu kita masukkan ke dalam datanya sebagai variabel, dan itu tidak mungkin bisa terjadi, nggak mungkin sangat tidak mungkin, karena kata yang ada pun meskipun yang kita gunakan itu relatif sedikit, tapi kalau mau kita buat variabelnya itu bisa jutaan, mungkin miliaran kata, apalagi terdapat banyak bahasa, dan itu tidak mungkin. Maka dari itu NLP itu membutuhkan database yang berisi percakapan manusia. Nah,
cakapan manusia itu akan dikenali polanya. Seperti kalau misalnya dia bicara butuh dan kata makan, itu ketemu di dalam pembicaraannya. Kemudian responden atau lawan bicara manusia yang dalam database itu menanggapi dengan kata seperti rujak, tahu, eh, atau roti. Nah, itu kan dikategorikan sebagai makanan. Nah, maka dari itu jika komputer menemui kata lapar, makan atau butuh makanan, kelaparan, nah itu dia akan menanggapinya dengan memberikan respon yang berkaitan dengan objek yang namanya makanan. Seperti itu. Nah, yang lanjutnya adalah computer vision. Ini juga sangat dekat dengan kita. Mungkin Anda pernah melakukan absen dengan retina mata ya. Sebenarnya itu computer vision. Nah, jadi cabang ilmu ini kaitannya dengan pembangunan makna dari image ke objek secara fisik. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah memperoleh datanya, memperoleh gambar vision, melakukan proses, menganalisa dan memahami. Nah, cabang ini simpelnya disebut dengan komputer yang bisa melihat satu benda. Tapi beda. Saya sekarang nih melihat komputer saya, layarnya ada tulisan computer vision bla 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 bla. Ada huruf dan ada warnanya. Dan tapi pada monitor manusia kan lihat itu, dan hal itu sangat jauh berbeda yang dilihat oleh komputer. Kita mungkin bisa lihat hewan atau melihat orang lain di monitor ini, tapi sebenarnya komputer yang dilihat itu adalah matriks angka. Jadi sebenarnya dalam layar ini ada piksel-piksel, mungkin ada sekitar 4000 piksel ya di sini. Piksel itu sebenarnya matriks yang berisinya adalah angka. Angka itu adalah mewakilkan kode warna. Nah, jadi sebenarnya titik-titik yang kita lihat ini sebenarnya titik warna. Komputer hanya melihatnya warna dan dia nggak tahu mana huruf C, dan yang tahu hanya itu ada hitam-hitam sedikit, ada warna seperti abu-abu, dan itu aja yang dilihat. Nah, itulah tantangan dari computer vision. Nah, terkait juga dengan sebelumnya, computer vision ini membutuhkan database yang cukup besar karena dia nggak bisa tahu. Seperti kita lihat bola itu kita ngelihatnya ya bulat, bisa ditendang, bisa memantul. Kalau komputer yang dilihat hanya angka-angka, mungkin di angka 1 atau warna orange, bisa di kodenya color warna HSV 0,172 sampai 255. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai orange misalnya. Yang dilihatnya itu 0, 122, 255. Atau misalnya ada cahaya yang kurang mengenai, jadi dia sedikit blur, dia bisa jadi 12 misalnya, di warnanya jadi kuning-kuning gitu kan. Nah, itu yang dilihat dari komputer, bukan seperti kita manusia. Maka dari itu database sangat penting dalam computer vision. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah output program terus dalam bahasa Python yang bisa mendeteksi wajah. Nah, jadi kan database, misalnya database sekarang kita menggunakan database foto manusia. Komputer bisa tahu wajah manusia itu terdiri dari mata, hidung, dan mulut. Seperti ada pipinya atau ada alisnya. Nah, itu bisa dikategorikan oleh wajah. Jadi kalau komputer mendeteksi adanya pola matriks dari piksel yang membentuk suatu garis, membentuk mata, atau membentuk lekukan seperti hidung, dan juga lekukan seperti mulut, maka komputer akan mendeteksinya itu sebagai wajah. Dia tidak melihat sebagai itu adalah hidung, beda. Dia melihatnya sebagai matriks warna pada piksel. Nah, selanjutnya ada robotika dan otomasi. Jadi inilah yang orang awam sering sebut the real artificial intelligence. Padahal bukan hanya robotika dan otomasi, tapi luas sekali seperti yang kita sudah jelaskan. Jadi robotika ini adalah ilmu mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri umumnya dan membantu manusia, bahkan nantinya bisa menggantikan fungsi manusia. Jadi robotika ini sebenarnya cara manusia membuat manusia lain tanpa harus bersusah payah gitu. Jadi dan bisa direproduksi dengan sangat cepat. Nah, jadi robot sebagaimana manusia itu butuh input seperti mata itu kan input, atau kulit dan lain-lain, saraf itu seperti input, dan robot juga membutuhkan seperti itu. Sensor kalau dalam robot seperti sensor suhu, sensor air, atau sensor jarak dan lain sebagainya. Dan juga robot itu membutuhkan aktuator seperti lengan, roda, kaki. Ya, manusia seperti contohnya manusia melihat maling. Dan kalau manusia nggak punya aktuator seperti kaki dan tangan, maka dia diam aja, cuma ngeliat doang. Tapi dia butuh aktuator seperti lengan dan kaki untuk berlari mengejar maling tersebut. Dan itu juga diterapkan di robotika dan otomasi. Nah, sepertinya ini sudah habis.
Dan seperti itulah penjelasan robotika dan bukan, penjelasan artificial intelligence yang telah saya jelaskan, dan saya cukupkan sekian dari presentasi saya. Nah, seperti itulah penjelasan tentang kecerdasan buatan yang telah saya lakukan. Sebenarnya masih banyak yang saya perlu jelaskan tentang kecerdasan buatan ini, namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya, maka saya cukup sekian. Namun jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan melalui kolom komentar atau media lain, saya persilakan. Dan untuk itu saya akhiri, dan semoga dapat memenuhi kebutuhan penilaian ulangan ujian tengah semester yang dilakukan pada mata kuliah kecerdasan buatan kali ini. Untuk itu sekian saya cukupkan. Terima kasih telah mendengarkan, dan apabila bermanfaat silakan diambil, dan jika tidak tolong dikoreksi dan dibuang saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.